فامتثل أمره فيه ولذا سمي يوم النهار. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ungkapan rasa syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan kembali dengan hari raya Idul Adha 1443 Hijriah. Dengan satu harapan, mudah-mudahan peringatan hari raya Idul Adha ini bisa menjadi motivasi kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan kualitas tauhid kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, assalatu wassalam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi adal amanah wa ballagar risalah wa nasaha ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan dibangkitkan bersama beliau di dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya Idul Adha ini adalah salah satu hari raya dalam syariat Islam yang di dalamnya mengandung berbagai peristiwa-peristiwa bersejarah, peristiwa-peristiwa monumental di dalam sejarah kemanusiaan yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk diikuti oleh kita umatnya di dalam berbagai macam bentuk ritual ibadah. Paling tidak ada dua ibadah penting di dalam peringatan Idul Adha ini. Yang pertama adalah ibadah kurban dan yang kedua adalah ibadah haji. Yang kedua ibadah ini mengandung nilai-nilai keimanan dan keteguhan yang sangat tinggi bagi orang-orang yang beriman ketika dilaksanakan dengan dasar keikhlasan dan kesabaran yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang pertama, ibadah kurban adalah satu ibadah yang berawal dari peristiwa sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam yang ketika itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra tercintanya Ismail. Maka dengan berbekal keimanan dan keikhlasan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang bapak rela mengorbankan anaknya, seorang anak rela mengorbankan nyawanya demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan demikian dramatisnya peristiwa ini. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam lama mendambakan lahirnya seorang putra, beliau terus berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah aku karunia keturunan anak yang solih. Ini yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Ini juga mestinya bisa dicontoh oleh orang tua masa kini. Kita mendambakan anak yang solih.
bukan anak yang pinter, bukan anak yang kaya. Pinter, kaya itu nanti akan bisa mengikuti dengan sendirinya. Dan itu yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus beliau berdoa. Menurut satu riwayat, baru ketika beliau berusia 86 tahun, doa itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan juga kesabaran kita dalam berdoa. Jangan sampai kita berputus asa dari berdoa itu. Kelas Nabi Ibrahim saja yang punya gelar Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, baru 86 tahun doanya terjawab. Fabasyarnahu bihulamin halim. Maka aku beri berita gembira kepada Ibrahim itu dengan aku beri karunia seorang putra yang halim, anak yang solih, anak yang pinter. Ketika Nabi Ibrahim sedang senang-senangnya menimang seorang putra, sedang lucu-lucunya, maka Allah Ta'ala ingin menguji keimanan beliau. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Ismail alaihissalam ini sampai pada usia yang usia yang sedang lucu-lucunya, sebagian ahli tafsir menyatakan sekitar 8-9 tahun, mulai bisa diajak berdialog, maka Allah Ta'ala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Melalui mimpi Allah memerintahkan, sembelihlah anakmu itu. Bapak Ibu, perintah ini bisa kita rasakan ya, ketika perintah ini diberikan kepada seorang ayah yang lama menunggu hadirnya seorang putra, sedang lucu-lucunya, dan putranya ini putra yang demikian halimnya, demikian santunnya kepada ayahnya, disuruh menyembelih. Betapa beratnya itu. Berbeda kalau perintah ini diberikan oleh Allah Ta'ala kepada seorang bapak yang anaknya banyak, anaknya 10, adik mokong-mokong kabeh, suruh perintah belain anakmu, mesti dia akan bertanya, pinten Gusti sedaya kula ringkesane. Ini satu-satunya. Dan kita perhatikan itu jawaban anak yang solih. Qala ya abati f'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai abah, wahai bapak, jikalau memang ini perintah Allah, laksanakanlah bapak, dan insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Hebat sekali. Ditambah iman maneh, anaknya ganteng, pinter, solih, disuruh menyembelih. Tetapi karena memang kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak bisa dikalahkan dengan apapun, bahkan dengan yang dicintainya sekalipun. Jadi ketika itu yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim ya putranya ini. Maka dilaksanakanlah perintah itu. Sehingga falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika bapak dan anak ini berdua, dia berangkat menuju salah satu bukit di daerah Mina untuk menjalankan perintah Allah. Seorang bapak rela menyembelih putranya, seorang anak rela mengorbankan nyawanya demi mengharapkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sebilah pisau sudah di tangan Nabi Ibrahim, siap untuk menyembelih Ismail, Allah menyatakan wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Cukup Ibrahim, cukup, cintamu kepada aku sudah terbukti. Maka wafadainahu bidibkhin adim, digantilah Nabi Ismail itu dengan seekor kambing. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Maka para jamaah rahimakumullah, hakikat dari kurban sesungguhnya adalah kita menyembelih sesuatu yang kita cintai di dunia ini demi mengharapkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat kurban. Satu hal yang ironis, jikalau mungkin kita setiap tahun menyembelih binatang kurban, apakah itu sapi, apakah itu kambing, tetapi kecintaan kita kepada dunia ini belum berakhir. Itu berarti kita belum mengenal hakikat kurban. Maka sesungguhnya tidak ada yang ingin kita cari dalam hidup ini selain cinta Allah.
Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wahai Allah, sesungguhnya hanya ridho-Mu lah yang aku cari ya Allah. Dan Engkau lah yang menjadi maksud tujuan hidupku ya Allah. Maka para jamaah rahimakumullah, marilah kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan dari amal-amal ibadah kita di dunia ini. Amalia-amalia apapun saja yang kita lakukan di dunia ini semata-mata kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan, jikalau kita sudah mempersembahkan yang terbaik di hadapan Allah, maka kita pun akan mendapat posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam mempersembahkan sesuatu yang paling dicintainya ketika itu, sehingga kemudian tidak heran kalau Allah Subhanahu wa taala melantik beliau sebagai kekasihnya. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Ibrahim itu kekasihku, kata Allah. Apa hebat itu? Dijadikan kekasih Allah, dilantik oleh Allah Ta'ala sebagai kekasihnya, karena terbukti cinta beliau kepada Allah tidak tergoyahkan dengan apapun saja yang ada di dunia ini. Yang kedua, pelajaran dari Hari Raya Idul Adha ini adalah ibadah haji. Jutaan saudara kita umat Islam dari berbagai penjuru dunia sekarang ini sedang terpusat di Baitullah Makkahul Mukarramah, satu tempat yang dulunya adalah tempat yang gersang dan tandus, lembah yang tidak ada kehidupan di situ, lumut tidak akan tumbuh, binatang tidak akan ada di situ, saking gersang dan tandusnya itu. Tetapi karena ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa di tempat itu, ketika beliau meninggalkan istri dan putranya Ismail yang masih kecil, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Maka kemudian jadilah Mekah itu sampai seperti sekarang, satu tempat yang menjadi pusat peribadatan umat Islam dari seluruh dunia. Ya'ti min biladin ba'idin. Mereka datang dari berbagai tempat yang jauh demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu sebagai orang yang beriman, kita merindukan bisa berangkat ke Baitullah. Mudah-mudahan kita yang belum ke sana ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan ibadah haji, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena haji adalah panggilan Allah, tidak bisa diukur dengan kekayaan harta, tidak bisa diukur dengan antrian yang panjang. Ketika Allah sudah menghendaki, labbaika ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah, maka 1001 cara untuk bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Dan tentunya haji itu adalah satu ibadah yang demikian luar biasa. Lebih-lebih ketika kita sampai pada puncaknya ibadah haji, yakni wukuf di Arafah, al-hajju Arafah. Di ketika itu di satu padang yang luas, berkumpullah manusia dengan pakaian yang putih bersih, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu miniatur padang mahsyar. Maka tentu kita merindukan suasana itu. Mudah-mudahan dengan niatan yang kuat Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita bisa memenuhi undangannya, memenuhi panggilannya untuk menunaikan ibadah haji. Para jamaah rahimakumullah, dua hal inilah yang perlu kita tumbuh kembangkan kembali semangatnya, spirit kurban dan spirit ibadah haji, sehingga kita dalam hidup ini adalah perjalanan yang menuju satu titik yang jelas, yaitu menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semuanya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa meningkatkan kembali semangat tauhid kita, menguatkan kembali kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dunia ini kita jadikan sebagai sarana kita untuk mengumpulkan bekal akhirat kita. Karena memang sebaik-baik bekal adalah ketakwaan.
wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Akhirnya di pagi hari yang penuh berkah ini, di tempat yang mulia ini, marilah kita bermunajat dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islama wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wahdina subulas salam wa najjina minad dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisa ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa aswajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa sujudana wa ruku'ana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa tamim taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la darran illa kasafta wa la dainan illa adaita wa la hajjatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita wa la maridan illa syafaita bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf, nasrun minna wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna